pendengar setia RRI Pro 2 Atang Bua dimanapun berada. Selamat siang keluarga besar SMA Stella Gracia Atang Bua, khususnya siswa-siswi SMA Stella Gracia Atang Bua dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Santiana Dauasa, biasa dipanggil Ibu Santi. Baik, hari ini Ibu akan membawakan materi tentang teks ceramah. Ya, sebelum Ibu masuk pada inti teks ceramah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang ceramah. Ya, baik anak-anak, apakah anak-anak pernah mendengarkan atau melihat orang berceramah? Di manakah anak-anak melihat orang berceramah? Apakah di sekolah? Apakah di rumah? Atau di gereja? Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang teks ceramah. Sebelum kita masuk pada inti teks ceramah, Ibu akan memberitakan tentang indikator dan tujuan pembelajaran teks ceramah. Indikator yang pertama, pengertian ceramah. Yang kedua, ciri-ciri dan jenis-jenis ceramah. Yang ketiga, struktur teks ceramah dan unsur-unsur ceramah. Yang keempat, kaidah kebahasaan ceramah. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, mengetahui pengertian ceramah. Yang kedua, siswa memahami ciri-ciri dan jenis-jenis ceramah. Yang ketiga, siswa memahami unsur-unsur dan struktur ceramah. Yang keempat, siswa dapat memahami kaidah kebahasaan ceramah. Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pengertian ceramah. Apa itu ceramah? Ya, ceramah adalah jenis komunikasi di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya, disebut ceramah. Selain itu, ceramah ada pula pidato dan khotbah. Jadi, pidato dan khotbah itu termasuk dalam sebuah ceramah. Makanya tadi Ibu tanya tentang apakah kalian pernah dengar atau mendengarkan sebuah ceramah. Pasti kalian pernah dengarnya di sekolah maupun di gereja. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pidato dan khotbah. Apa perbedaan antara pidato dan khotbah? Dan apa persamaan dari pidato dan khotbah? Ya, yang pertama, ceramah tentang pidato. Kalau pidato, pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif. Kalau khotbah, membicarakan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan dan ajakan untuk memperkuat keimanan. Ya, jadi khotbah dengan pidato sama-sama ceramah. Nah, perbedaannya itu, kalau khotbah ceramahnya misalnya di gereja, kalau misalnya pidato itu biasanya di khalayak ramai. Itu pidato dengan khotbah. Nah, persamaan antara pidato dengan khotbah, persamaannya di mana? Ya, persamaannya pasti sama-sama berbicara di depan umum. Nah, itu artinya khotbah dengan pidato itu sama-sama ceramah. Yang berikut, Ibu akan jelaskan tentang tujuan dari ceramah. Ya, yang pertama itu memberikan informasi pada pendengar tentang sebuah hal sehingga pendengar bisa memahami atau mengerti isi informasi tersebut jelas dan benar. Ya, jadi kalau misalnya sebuah ceramah itu yang jelas pasti memberikan sebuah memberikan informasi kepada pendengar. Yang kedua, persuasif. Ya, anak-anak harus tahu apa itu persuasif. Ya, kalau persuasif itu kata ajakan atau membujuk. Persuasif adalah mengajak pendengar agar mengikuti apa yang sudah pembicara sampaikan supaya keyakinan pendengar semakin bertambah guna melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik. Itu tujuan dari ceramah. Yang kedua itu persuasif. Yang ketiga, argumentatif. Argumentatif itu anak-anak harus tahu, argumentatif artinya pendapat. Argumentatif untuk meyakinkan pendengar tentang sebuah hal.
Jadi kalau misalnya kita memberikan sebuah ceramah, kita harus meyakinkan pendengar bahwa kita punya pendapat itu benar-benar ada. Yang keempat, deskriptif. Deskriptif itu artinya menjelaskan. Ya, di sini deskriptif artinya untuk menggambarkan atau melukiskan mengenai sebuah keadaan. Yang berikut, tujuan yang kelima, rekreatif. Rekreatif untuk menghibur atau menggembirakan pendengar supaya merasa puas. Ya, jadi sebagai seorang penceramah, supaya di dalam sebuah ceramahnya itu jangan terlalu garing, supaya anak-anak pasti melihat biasa kalau misalnya kita biasa dengar ceramah atau khotbah dari gereja, biasa kita dengar, biasa Bapak Pastor biasa selalu sediakan humor-humor supaya ceramah atau khotbahnya itu tidak terlalu garing, supaya pendengar merasa puas dengan apa yang disampaikan oleh penceramah. Itu tujuan dari ceramah. Ya, setelah kita Ibu menjelaskan tentang tujuan ceramah, Ibu akan memberikan ciri-ciri ceramah. Yang pertama, ciri-ciri yang pertama itu memiliki struktur yang lengkap. Ya, yang pertama itu pendahuluan, isi, dan penutup. Jadi itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, isi ceramah sesuai dengan kegiatan yang ada. Ya, dalam sebuah ceramah itu pasti isi ceramah harus sesuai dengan kegiatan yang ada. Kalau misalnya kegiatannya tentang kegiatan 17 Agustus, berarti isi ceramahnya tentang pendidikan atau perjuangan. Yang berikut, isi ceramah harus objektif, jelas, dan benar. Ya, objektif berarti benar-benar nyata, benar-benar terjadi. Jadi di dalam sebuah isi teks ceramah itu harus jelas dan benar, supaya pendengar bisa merasa yakin dan percaya dengan ceramah yang disampaikan. Yang berikut, isi ceramah tidak akan menimbulkan pertentangan di masyarakat. Ya, kalau misalnya sebuah ceramah, kita harus menentukan sebuah topik yang tidak ada pertentangan dengan masyarakat. Yang berikut, ciri yang berikut, bahasa yang digunakan penceramah mudah dipahami pendengar. Ya, jadi kalau misalnya kita berceramah, bahasa yang kita gunakan harus mudah dipahami pendengar. Ya, baik, sekarang kita lanjut pada jenis-jenis ceramah. Ya, dalam ceramah itu ada dua jenis. Jenis yang pertama itu ceramah umum, yang kedua ceramah khusus. Ya, ceramah umum yang seperti apa? Ceramah umum itu adalah pesan yang bertujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk-petunjuk yang ditujukan kepada khalayak ramai atau masyarakat luas. Itu yang termasuk dalam jenis ceramah umum. Yang berikut, yang kedua, ceramah khusus. Ya, ceramah khusus adalah ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk kepada khalayak tertentu dan bersifat khusus. Ya, kalau misalnya ceramah yang khusus, contohnya seperti yang Ibu jelaskan, misalnya kita mendengar ceramah di gereja-gereja, itu bersifat khusus. Kalau misalnya ceramah umum, itu biasanya kita biasa mendengarkan di khalayak ramai, itu bersifat umum. Sekarang kita masuk pada struktur teks ceramah. Ya, kita belajar tentang teks ceramah, berarti sebuah teks ceramah itu ada dia punya strukturnya. Ya, yang pertama kita lihat yang pertama, pendahuluan. Ya, di dalam pendahuluan itu ada pembuka dan pengantar dalam sebuah teks ceramah. Nah, pendahuluan itu ada apa-apa saja di dalam, ada pembuka dan pengantar. Ya, pembuka itu yang seperti bagaimana? Ya, bagian yang tersebut berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, serta ucapan syukur. Itu yang termasuk dalam bagian pembuka. Ya, biasa kita dengar kalau misalnya seorang berpidato, pasti yang awal sampaikan adalah salam pembuka. Contohnya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, setelah itu masuk pada ucapan penghormatan. Setelah itu masuk pada ucapan syukur. Ya, pasti anak-anak sudah pernah dengar atau melihat orang berceramah. Ya, jadi berceramah itu yang pertama itu struktur yang pertama itu ada
pendahuluan, ada pembuka dan pengantar. Ya, yang kedua masih termasuk dalam pendahuluan, yang kedua itu pengantar. Ya, pengantar ini bagian tersebut adalah paragraf pengantar yang mengarah pada topik. Biasanya pengantar berasal dari informasi maupun berita yang faktual yang masih berhubungan dengan topik ceramah. Jadi, sebelum kita mulai masuk pada isi dalam ceramah, yang pertama pasti setelah kita melakukan salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, setelah itu kita masuk pada paragraf pengantar mengarah pada topik ceramah. Ya. Yang kedua, isi ceramah. Ya, struktur yang kedua itu isi ceramah. Nah, isi ceramah itu di dalamnya itu ada dua. Ada inti dan gagasan. Nah, inti dan gagasan itu yang pertama, inti berisi paparan dari penceramah, pandangan umum, serta ilustrasi dari materi yang diberikan. Itu yang menjadi inti dari sebuah ceramah. Yang kedua adalah gagasan. Gagasan berisi ide besar yang mau disampaikan pada pendengar ceramah, yang baik isinya satu gagasan besar lalu dikembangkan dalam subtopik. Ya, itu yang menjadi gagasan. Jadi misalnya tentang kita mau berceramah tentang kebersihan. Yang pertama misalnya yang menjadi inti dalam sebuah ceramah. Contohnya Ibu berikan contoh di sini ya. Misalnya tentang pidato tentang kebersihan. Ya, pidato yang akan saya sampaikan hari ini menerangkan menjaga kebersihan. Tuhan sangat mencintai orang yang bersih dan suka membersihkan segala sesuatu yang ada padanya. Jadi, marilah kita mulai menjaga kebersihan demi terciptanya keselamatan dan kebaikan untuk diri sendiri. Itu yang termasuk dalam inti. Setelah itu masuk pada gagasan. Ya, setelah itu masuk pada gagasan berarti masih ada sangkut pautnya dengan inti. Ya, isi ceramah, inti dan gagasan. Yang menjadi gagasan, jika kita menjaga kebersihan lalu ditiru oleh anak-anak kita, orang-orang dekat kita, maka kita pun akan mendapat manfaatnya. Ya, itu yang menjadi gagasan dalam isi ceramah. Yang berikut, struktur yang berikut adalah penutup. Penutup itu ada kesimpulan, ucapan permintaan maaf, dan salam penutup. Anak-anak pasti sudah tahu kan penutup itu yang seperti apa, mengucapkan ucapan permintaan maaf itu yang seperti apa. Jadi misalnya dalam sebuah teks ceramah itu ada struktur yang terakhir itu adalah penutup. Ada simpulan, ucapan permintaan maaf, dan salam penutup. Jadi itu isi dari struktur teks ceramah. Ada pendahuluan, ada isi ceramah, dan penutup. Nah, setelah kita belajar tentang struktur teks ceramah, kita akan masuk pada unsur-unsur ceramah. Ya, yang tadi Ibu sudah katakan, di dalam sebuah struktur ceramah itu ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutup. Nah, sekarang kita akan tahu unsur-unsur ceramah. Yang di dalam sebuah ceramah itu siapa-siapa saja yang ada di dalam. Yang pertama, penceramah. Ya, penceramah itu sendiri berarti orang yang berceramah, orang yang membawa sebuah ceramah untuk khalayak ramai. Itu unsur-unsur ceramah yang pertama. Yang kedua adalah pendengar. Ya, setelah penceramah ada pendengar. Unsur ceramah yang kedua adalah pendengar. Unsur ceramah yang kedua ialah pendengar, orang yang menerima nasihat serta petunjuk dari penceramah. Jadi itu yang menjadi unsur ceramah yang kedua. Yang pertama ada penceramah, yang kedua ada pendengar. Yang ketiga, setelah kita tahu tentang penceramah dan pendengar, apa yang disiapkan oleh seorang penceramah? Yang pasti yang disiapkan oleh penceramah itu yang pertama adalah materi. Ya, kalau misalnya seorang penceramah mau memberikan sebuah ceramah harus mempunyai pengetahuan yang luas. Ya, misalnya materinya itu tentang
berasalnya dari ajaran-ajaran agama. Jadi kalau misalnya kita mau menjelaskan sebuah ceramah harus mempunyai cakrawala yang luas. Contohnya seperti itu ya. Yang berikut media ceramah. Ya, ada penceramah, ada pendengar, ada materi, dan yang berikut ada media ceramah. Ya, biasanya kalau misalnya zaman-zaman sekarang kita biasa selalu mendengar ceramahnya itu lewat televisi, radio, YouTube, dan sebagainya. Itu yang menjadi media ceramah. Atau misalnya media ceramahnya itu alat yang digunakan untuk menyampaikan atau menjelaskan materi kepada pendengar. Contohnya misalnya kita membawakan sebuah ceramah melalui misalnya melalui Infocus ya, kita berceramah melalui Infocus ya, itu yang media ceramah. Kalau misalnya kita mau mendengar sebuah ceramah bisa juga lewat komunikasi seperti radio dengan televisi. Itu unsur-unsur ceramah. Jadi unsur-unsur ceramahnya itu yang berikut. Yang keenam ada metode ceramah. Ya, yang terakhir itu ada metode ceramah yang termasuk dalam unsur-unsur ceramah. Ya, metode ceramah itu cara atau teknik yang digunakan oleh seorang penceramah untuk menjelaskan materi. Ya, metode ceramah ini terbagi atas 4 bagian. Jadi, seorang penceramah itu dia bisa menggunakan cara-cara atau teknik yang dia gunakan. Nah, di sini ada 4 metode. Yang pertama itu ada metode ekstemporan, metode impromptu, metode membaca naskah, dan yang terakhir metode menghafal. Jadi, dari seorang penceramah dia bisa menggunakan keempat metode ini. Misalnya dia menggunakan metode ekstemporan. Nah, anak-anak harus tahu tentang ekstemporan itu seperti apa. Ya, ekstemporan adalah metode ceramah dengan cara cuma menuliskan pokok pembahasan maupun gagasan utama saja. Ya, metode ekstemporan seperti ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang sudah terbiasa berbicara di depan muka umum. Jadi dia hanya menyiapkan pokok-pokok pikirannya saja untuk menjadi bahan pengingat dalam sebuah ceramah. Yang kedua, penceramah bisa menggunakan metode yang kedua, misalnya impromptu. Ya, anak-anak harus tahu apa itu impromptu. Impromptu metode yang paling sering dipakai oleh para penceramah senior serta berpengalaman karena tidak ada persiapan serta penyampaian ilmu yang dipunyai yang diingatnya. Itu impromptu. Ya, impromptu itu biasa digunakan oleh penceramah senior. Jadi dia tidak perlu menyiapkan lagi materinya, langsung berceramah. Itu yang menggunakan metode impromptu. Yang berikut, seorang penceramah bisa menggunakan metode membaca naskah. Metode membaca naskah biasanya metode ini dipakai oleh para penceramah baru serta pemula sebab gampang untuk membaca naskah secara lengkap. Itu yang menjadi metode membaca naskah. Kalau misalnya kita belum mempunyai pengalaman dalam berceramah, kita membuat sebuah materi, setelah itu kita membaca. Itu metode ceramah membaca naskah. Itu biasanya metode yang digunakan para penceramah baru. Metode yang keempat, menghafal. Metode yang keempat adalah menghafal. Ya, metode dengan menghafal teks ceramah. Ya, jadi dalam seorang penceramah itu dia bisa menggunakan metode menghafal. Setelah dia membuat sebuah teks ceramah, setelah itu dia menghafalnya. Tidak perlu lagi dia membuat sebuah pokok-pokok pikiran untuk sebagai pengingat, tapi dia menghafalnya. Jadi setelah dia membuat sebuah materi tentang ceramah, setelah itu dia menghafal dari awal sampai akhir. Tapi
pesan dari ibu lebih baik kita menggunakan metode-metode yang lain seperti ekstemporan, impromptu, membaca naskah. Ya, supaya misalnya ekstemporan kita bisa yang pertama kita membuat materi, setelah itu kita menulis pokok-pokok pembahasan atau menjadi bahan pengingat. Yang kedua kita bisa menggunakan metode impromptu. Ya, metode impromptu metode yang paling sering dipakai oleh para penceramah senior ini. Ya, kalau misalnya belum punya pengalaman tidak perlu pakai metode impromptu. Lebih baik kita pilih yang ekstemporan atau membaca naskah. Yang membaca naskah itu biasanya metode ini dipakai oleh para penceramah baru serta pemula sebab gampang untuk membaca naskah secara lengkap. Itu dalam metode membaca naskah. Ya, baik, sekarang kita lanjut pada materi yang berikut, kaidah kebahasaan teks ceramah. Ya, tadi Ibu sudah jelaskan dari awal tentang pengertian ceramah, jenis-jenis ceramah, struktur ceramah, dan unsur-unsur ceramah. Sekarang kita masuk pada kaidah kebahasaan teks ceramah. Jadi, ciri kaidah kebahasaan teks ceramah ini sama dengan teks ceramah yang lainnya. Dia juga mempunyai kaidah kebahasaan teks ceramah. Ya, dalam kaidah kebahasaan teks ceramah, apa yang digunakan dalam kaidah kebahasaan teks ceramah? Yang pertama, banyak memakai kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Ya, contohnya seperti kata ganti orang pertama, contohnya misalnya kita mau panggil seseorang tidak memakai nama tapi kita langsung panggil misalnya kamu. Tidak perlu lagi pakai nama misalnya Santi atau dan lainnya. Itu yang menjadi kata ganti orang pertama. Nah, kita di sini kita memakai kata ganti orang pertama dalam teks ceramah itu. Contohnya seperti saya, aku, kami. Ya, kami ini kalau misalnya kita mengatasnamakan kelompok dalam berceramah. Yang kedua, kata ganti kedua, sementara kata ganti yang kedua yang jamak adalah anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian, saudara-saudara. Itu yang menjadi kata ganti orang kedua jamak. Ya, yang tadi yang pertama kaidah kebahasaan yang menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, dan yang kedua menggunakan kata ganti orang kedua jamak. Ya, orang pertama tunggal itu yang menggunakan kata ganti saya, aku, kami, mereka. Ya, itu yang kalau misalnya pakai kami dengan mereka atau itu mengatasnamakan kelompok. Ya, kalau misalnya menggunakan kata kedua jamak berarti kita menggunakan anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, sekalian, dan saudara-saudara. Itu dalam kaidah teks kebahasaan ceramah yang pertama. Ya, kaidah teks kebahasaan yang kedua banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan. Ya, kalau misalnya banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan ini biasa kata-kata khas. Kata-kata khas dalam sebuah ceramah. Misalnya kita ceramahnya tentang ini kebersihan, ya misalnya, atau misalnya topiknya tentang kesehatan. Ya, kata-kata khas yang di dalam sebuah kata teks itu ada misalnya ada vitamin, ada imunitas. Ya, contohnya itu seperti kata-kata khas di dalam sebuah kaidah kebahasaan. Nah, kalau misalnya ceramahnya itu tentang kebahasaan atau sastra, ya istilah-istilah yang digunakan atau istilah-istilah yang muncul seperti prosa, puisi, etika bahasa, sarkasme, majas, kesantunan berbahasa. Ya, itu yang dinamakan menggunakan kata-kata teks teknis dalam kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang berikut, kaidah kebahasaan teks ceramah yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab atau argumentasi. Ya, hubungan sebab akibat atau kausalitas. Ya. Nah, menggunakan kata-kata menunjukkan hubungan sebab
akibat atau argumentasi. Contohnya seperti, dengan demikian akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, karena. Ya, jadi dalam menggunakan kata hubungan sebab akibat, contohnya seperti akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab. Ya, setelah itu masuk pada yang keempat, banyak memakai kata kerja mental. Ya, dalam sebuah kaidah kebahasaan dalam teks ceramah banyak menggunakan kata kerja mental. Ya, yang biasa digunakan dalam ceramah, yang menjadi kata kerja mental, contohnya seperti memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, berasumsi, menyimpulkan, berpendapat. Ya, itu kaidah kebahasaan yang keempat. Ya, yang pertama, banyak memakai kata ganti orang pertama tunggal dan memakai kata ganti orang kedua jamak. Yang kedua itu kaidah kebahasaan yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis. Yang berikut menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Ya, dalam sebuah teks ceramah itu pasti ada dia punya hubungan antara sebab dan akibatnya. Ya, jadi misalnya seorang penceramah dia membuat sebuah ceramah, pasti ada hubungan kausalitasnya, ada hubungan sebab dan akibatnya dalam sebuah ceramah. Nah, setelah itu misalnya tentang argumentasi. Ya, argumentasi tadi kita sudah belajar yang dahulu tentang argumentasi. Argumentasi berarti pendapat. Ya, pendapat yang kita sampaikan harus benar-benar ada. Kita harus pertahankan kita punya pendapat tentang ceramah yang kita sampaikan. Ya, kaidah kebahasaan yang berikut banyak memakai kata-kata kerja mental. Ya, tadi yang Ibu sudah sampaikan. Contohnya memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, berasumsi, menyimpulkan, berpendapat. Ya, sekarang kita masuk pada kaidah kebahasaan yang kelima. Yang kelima ini kaidah kebahasaan yang kelima sama seperti yang tujuan ya. Tujuan dalam ceramah menggunakan kata-kata persuasif. Ya. Dalam kaidah kebahasaan teks ceramah banyak menggunakan kata-kata persuasif. Ya, tadi sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang kata-kata persuasif. Ya, persuasif itu apa? Persuasif itu adalah kata-kata ajakan atau bujukan untuk membuat sesuatu. Ya, contohnya seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, harus. Ya, itu yang menjadi kata-kata ajakan untuk membuat sesuatu. Ya, dalam sebuah ceramah itu pasti banyak menggunakan kata-kata persuasif. Ya, sudah jelas. Misalnya dalam sebuah tujuannya itu misalnya persuasif. Ya, tujuan yang persuasif misalnya kita mengajak para pendengar untuk mendengarkan ceramah kita. Ya, itu berarti ajakan. Ya, dalam kaidah kebahasaan menggunakan kata persuasif itu contohnya seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, dan harus. Ya, itu dalam kaidah kebahasaan teks ceramah. Ya, jadi kaidah kebahasaan teks ceramahnya itu ada 5 ya anak-anak. Jadi perlu diingat bahwa kaidah kebahasaan teks ceramah juga sama dengan ciri teks ceramah lainnya. Ya, jadi teks ceramah juga bukan hanya kita hanya menyampaikan ceramah, tapi dia punya ada kebahasaan dalam teks ceramah. Ya, jadi selama ini kita hanya tahu anak-anak, misalnya, oh ceramah itu hanya seperti itu saja. Tapi yang kita tahu bahwa ceramah itu ada dia punya unsur kebahasaannya, ada unsur-unsur ceramah, ada tujuan ceramah, dan ada struktur ceramah. Yang paling penting itu pasti tentang struktur ceramah. Pesan dari Ibu untuk anak-anak siswa-siswi sekalian, tetap semangat dalam belajar dan selalu
memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, masa new normal dengan kesempatan tatap muka di sekolah yang terbatas. Jangan sia-siakan kesempatan belajar yang ada, harus tetap semangat mengikuti proses pembelajaran yang ada, karena masa depanmu berada di diri Anda sendiri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Teruslah belajar untuk meraih mimpi Anda.